Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana agar naskah accepted atau diterima di top jurnal. Bersama saya Isfatimah, Profesor dalam bidang ilmu kimia dari Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana kita bahas pada seri pertama dan kedua, kita telah mengenal adanya jurnal bereputasi dan jurnal yang terindeks Scopus, serta beberapa jurnal dan bagaimana kita mengevaluasi kualitas dari jurnal. Ada beberapa publisher yang terpercaya karena banyaknya jurnal yang diterbitkannya dengan kualitas yang sangat baik. Misalnya di sini ada Elsevier, Taylor and Francis, Springer Nature, dan seterusnya. Nah, tentunya impian bagi semua orang di bidang akademik, baik itu dosen ataupun mahasiswa serta peneliti, untuk dapat menerbitkan naskah di jurnal bereputasi, terutama jurnal dengan kualitas Q1 atau Q2, atau selanjutnya kita sebut dengan top jurnal. Nah, sebenarnya bagaimana trik untuk dapat diterima atau accepted di top jurnal? Tentu syaratnya adalah kita tidak ditolak di jurnal tersebut. Nah, untuk itu berarti kita harus tahu apa penyebab naskah ditolak. Ada berbagai faktor. Yang pertama adalah ketika naskah itu terindikasi plagiasi, kemudian dari sisi bahasa yang digunakan di dalam penulisan naskah, mungkin kualitasnya jauh di bawah standar dari jurnal tersebut. Kemudian format naskah yang seringkali editor itu bisa menolak naskah dengan sangat cepat ketika kita tidak menyiapkan naskah dengan format yang mereka tentukan. Nah, yang lebih penting lagi adalah kualitas riset kita yang terlalu rendah atau kebaruan ide penelitian yang ada di tulisan kita yang tidak dimunculkan atau tidak ditemukan dengan baik. Nah, untuk itu ada beberapa step yang harus kita pastikan sehingga kita dapat menembus top jurnal. Pertama adalah kita mestinya memilih kesesuaian topik. Nah, topik ini sebagaimana yang kita telah bahas di seri pertama dan kedua, bisa kita lihat dan kita cek dari aim and scope dari jurnal. Misalnya, kalau kita mau menerbitkan naskah yang terkait dengan bioproses, maka tentunya kita akan lebih sesuai ketika masuk ke jurnal-jurnal yang banyak mempublish naskah-naskah yang terkait dengan bioproses. Ya. Kemudian yang kedua adalah novelty. Nah, novelty ini mungkin bagi kita terasa kita mengulang pekerjaan orang lain atau kita hanya melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Seringkali seorang editor menentukan novelty ini dari hal-hal yang barangkali hanya 1-2 variabel saja yang sama. Sebagai contoh, misalnya ada sebuah penelitian tindakan di satu sekolah, kemudian peneliti yang lain melakukan tindakan atau eksperimen yang sama di sekolah yang lain, misalnya untuk penelitian pendidikan. Nah, seringkali editor tidak menemukan hal yang baru, hanya merupakan pengulangan dari metode yang sudah ada, tetapi ke objek yang berbeda. Nah, ini sudah dianggap sebagai novelty yang tidak ada. Sehingga penting bagi kita untuk menyajikan sesuatu, data atau perspektif baru, atau model baru, atau metode baru yang kita tawarkan. Dan itu nantinya harus kita highlight di abstrak, di judul, dan di introduction. Nah, seringkali juga untuk memunculkan perspektif baru, kita perlu menegaskan teori-teori apa yang kita gunakan secara eksplisit, dan ini berbeda dengan penelitian orang lain. Atau kita perlu menentukan bagaimana posisi penelitian kita ini di antara ranah atau semesta penelitian yang ada. Nah, yang ketiga, tentunya kita harus menyiapkan naskah sesuai dengan format yang berlaku di jurnal tersebut. Ada jurnal yang menggunakan structured abstract di dalam formatnya, ada juga jurnal yang tidak menggunakan structured abstract. Ada jurnal yang memisah antara
result and discussion, tapi ada juga jurnal yang menjadikan satu result and discussion. Demikian halnya nanti bagaimana menyiapkan referensinya. Nah, untuk hal-hal ini nanti pada video berikutnya kita akan membahas bagaimana kita menyiapkan bagian-bagian dari naskah. Baik, sehingga bagi kita adalah mustahil kita bisa mempublish di top jurnal ketika kita tidak pernah membaca seutuhnya atau tidak pernah merasa terinspirasi dalam membaca naskah di top jurnal. Kuncinya adalah banyak membaca artikel-artikel di top jurnal, tentunya yang dapat menginspirasi kita melakukan penelitian yang memiliki novelty. Nah, ketika kita telah menyiapkan naskah, maka ada tahap selanjutnya yang barangkali bermanfaat, terutama untuk jurnal-jurnal yang berada di publisher-publisher besar. Sebagai contoh, untuk publisher di Elsevier, kita bisa menggunakan fasilitas Journal Finder. Jadi kita memilih di sini, kita klik journalfinder.elsevier.com. Di sini kita nanti akan mendapatkan suggestion, kira-kira di jurnal yang mana kita dapat mempublish. Sebagai contoh misalnya, di sini saya punya naskah, oke. Naskahnya judulnya adalah ini. Kemudian saya masukkan di sini judulnya. Kemudian kita copy paste saja abstrak dari naskah ini di bagian sini. Kemudian kalau kita ingin memasukkan keyword, bisa juga kita masukkan keywordnya, gitu ya. Misalnya di sini saya memasukkan keyword yang ada. Oke, kemudian kita bisa memilih bidangnya apa. Misalnya di sini kita pilih bidangnya adalah environmental sciences, atau mungkin kita juga bisa memilih lebih dari satu field of research atau bidang penelitian. Oke ya, mungkin juga kita juga boleh memilih misalnya chemical engineering, begitu. Kemudian kita klik find journal. Maka di website ini dia akan menawarkan beberapa alternatif jurnal tujuan yang bisa kita submit ke dalamnya. Jadi contohnya di sini dia menawarkan ada 50 jurnal yang match dengan paper kita. Ya, pertama misalnya di sini ada Journal of Taiwan Institute of Chemical Engineers. Dia memberikan informasi juga side score-nya berapa, impact factor, kemudian acceptance rate, ya. Jadi berapa persen kira-kira acceptance dari naskah yang masuk. Kemudian dia juga memberikan informasi berapa keputusan, ya, apakah ditolak ataukah dilanjutkan untuk proses review, itu kita sebut dengan time to first decision. Di sini dia menginformasikan 2 minggu. Ya. Kemudian waktu sehingga publikasi adalah 12 minggu. Nah, demikian juga untuk jurnal yang lain, dia juga memberikan informasi ya berkaitan dengan kesesuaian naskah dengan jurnal yang ada di publisher ini, publisher Elsevier. Nah, kemudian untuk Springer ya. Untuk Springer, dia juga menyediakan fasilitas yaitu Journal Suggester. Di sini caranya juga sama, kita bisa mengcopy paste abstrak dan juga judul dari naskah, gitu ya. Jadi misalnya di sini masih dengan judul naskah yang sama, kemudian di sini kita memilih bidangnya, begitu. Kita klik jurnal suggestion-nya, dia juga memberikan informasi beberapa jurnal yang direkomendasikan. Ya, misalnya di sini ada Journal of Radioanalytic and Nuclear Chemistry, di mana di sini first decision-nya adalah 41 hari, kemudian impact faktornya 1,137, kemudian acceptance rate-nya 55%, dan seterusnya.
Ya, di sini ada beberapa jurnal yang dia tawarkan. Nah, kemudian untuk penerbit Taylor and Francis, kita bisa mencari dan melacak kesesuaian naskah kita dengan jurnal yang ada di publisher ini melalui authorservice.taylorfrancis.com/journal suggester. Ya, caranya juga sama. Kita akan mengcopy paste abstrak di websitenya seperti ini. Kemudian kita klik Reveal Suggested Journal. Oke. Oke, di sini kita klik Reveal Suggested Journal dan dia akan menginformasikan beberapa jurnal yang sesuai dengan naskah yang kita miliki. Ya, untuk informasi lebih lanjut untuk Taylor and Francis, kita tinggal klik di masing-masing jurnal, nanti dia akan memberikan informasi yang ada di dalam home atau informasi basic dari setiap jurnal. Nah, demikian tips bagaimana agar naskah kita dapat diterima di top jurnal. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus lanjutan seri publikasi internasional ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.